Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2017, yaitu dari sebuah film yang berjudul Instant Death. Film ini bertemakan tentang pembalasan dendam seorang mantan pasukan khusus dengan sekelompok penjahat keji setelah tahu anak dan cucunya disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh sekelompok orang. Apakah pembalasannya akan berhasil atau malah dia yang akan shutdown dari dunia ini? Well, tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak kisah selengkapnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama John yang sedang bertemu dengan seorang psikiater untuk menanyakan mengenai kondisi mental yang ia alami sekarang. Karena setelah pensiun dari bertugas, ia sering merasa sangat tidak tenang. You got a daughter, a sense of purpose, John. A reason, given the nature of your service and your background, for you to have a sense of family. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa John ternyata adalah mantan pasukan khusus yang sudah pensiun dan menghabiskan banyak waktu menyendiri di rumah. Tapi psikiaternya lalu menyarankan agar dia tinggal bersama dengan anak cucunya supaya bisa meluangkan lebih banyak waktu bersama mereka karena itu baik untuk kesehatan fisik maupun mental yang ia punya. Mendengar itu, John seketika termenung karena ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan anaknya karena sering pergi bertugas. Sesampainya di rumah, John langsung bersiap untuk pergi menemui anak dan cucunya di UK. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster yang bernama Samidi yang sedang mendatangi pengguna narkoboy untuk menanyakan dari mana ia mendapatkan barang haram tersebut. Karena seharusnya orang itu menjadi pelanggan tetap dari gengnya. Is that it? No, that's... I'll kill you, Gary! Need to hear it. You fucking kill me! I'll kill you! That's your fault, you know? Setelah itu, scene pun berpindah. Kemudian kita diperlihatkan anak John yang bernama Jane yang hidup sederhana berdua saja dengan putrinya karena sang suami pergi entah kemana. Jane bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan, sementara anak Jane bersekolah di dekat kontrakan yang ia tinggali. Kehidupan Jane sebagai seorang janda sangat merepotkan, di mana setiap hari ia harus mengantar jemput anaknya setelah ia selesai bekerja. Tapi Jane melalui itu dengan lapang dada karena dia tahu bahwa suatu hari hidupnya akan menjadi lebih baik. Kembali ke John, ia sudah tiba di UK untuk bertemu dengan anak dan cucunya. Tapi sebelum itu, ia menghubungi teman lamanya yang sekarang sudah menjadi kolonel yang bernama Neil. Mereka segera membuat janji untuk bertemu. Setelah itu, John kemudian bergegas mengunjungi makam istrinya untuk mengucapkan janji bahwa ia akan selalu menjaga anak mereka dengan sekuat tenaga. I swear to you, Karen, I swear to be better with Jane and Wendy. I should have been away. I should have been there, but that's just it. No more excuses. I'm here to stay. I'm sorry. Scene pun berpindah ke suatu tempat. Diperlihatkan Samidi bersama gengnya masih mencari pengedar narkoba yang menjadi perusak bisnis mereka. Setelah menemukan pengedar narkoba itu, Samidi langsung menyiksa dan mendesaknya agar ia berhenti mengganggu bisnisnya. Razor? Enforcer. No, Razor, come on. Come on. Fully wrong. Secara kebetulan, John yang lewat di dekat sana melihat aksi Samidi dan gengnya. Beberapa anak buah Samidi berhasil mengikuti John yang kabur, tapi mereka tidak mengetahui bahwa John sebenarnya adalah mantan prajurit yang berpengalaman dan terbiasa membunuh semua orang yang dihadapinya. Mengetahui John yang berhasil kabur dan membunuh anak buahnya, Samidi pun marah dan berjanji untuk membalaskan dendamnya kepada John. So I bet that was done with Jack's gun. Well, he's dead. Sesampainya ia dikontrakan anaknya, ia pun disambut dengan pelukan hangat oleh Jane karena sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Pada momen itu, John pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Jane sendirian lagi. You will always be welcome here. You're here now. It doesn't matter.
just want to start over. Keesokan paginya, John mengantarkan cucunya untuk pergi ke sekolah. Sepulang dari sana, ia menyempatkan diri membeli makanan untuk anak dan cucunya nanti. Sayangnya tanpa John sadari, ada dua orang pria yang membuntutinya dari belakang saat ia ingin memasuki kontrakan tempat tinggal anaknya. Ternyata orang itu adalah anak buah dari Samidi. Visiting my daughter. Setelah mengetahui tempat tinggal John, gangster itu segera melapor kepada Samidi yang berada di dekat sana. Setelah itu, Samidi membayar mereka berdua bukan dengan uang, melainkan dengan segepok narkoboy yang bisa dinikmati beramai-ramai. Caught this. Where'd you get that? Saat mereka sedang makan bersama, John mengatakan bahwa ia akan pergi beberapa hari untuk menemui temannya. Mendengar hal itu, John tampak sedih karena takut ayahnya pergi meninggalkannya lagi. Sebelum pergi, John menyempatkan untuk memberikan sebuah kalung liontin kepada cucunya agar ia bisa selalu mengingat John dan almarhum neneknya. Jen yang khawatir akan ditinggal lagi, meminta John berjanji agar ia akan kembali lagi demi keluarganya. Setelah tahu John telah pergi dari kontrakan Jen, Samidi pun langsung mendatangi kediaman Jen lalu menyiksa Jen dan anaknya. Dengan mudah, Samidi dan anak buahnya masuk ke tempat Jen dan langsung menyiksa Jen serta tak lupa pula mereka memperkaosnya secara bergantian. Tak sampai di situ saja, setelah itu ia masuk ke dalam kamar cucunya John, menyiksanya hingga cucu John pun tewas saat itu juga. Pada saat melakukan aksinya, tidak lupa juga ia merekam aksinya sebagai kenang-kenangan atas tindakan brutal yang telah mereka lakukan kepada keluarga John. Saat sedang asik menyiksa keluarga John, Samidi tanpa sengaja melihat foto John yang memakai seragam pasukan khusus. Tetapi Samidi tidak merasa takut sedikit pun, walaupun sudah mengetahui bahwa John bukanlah orang sembarangan. Di suatu tempat, tiba-tiba John dihampiri oleh Kolonel Neil, memberi kabar duka kepadanya dan mengajaknya ke suatu tempat. Setelah sampai di sana, kesedihan yang dialami John tidak bisa berhenti sampai di situ, setelah tahu kalau cucunya tewas dibunuh oleh sekelompok gangster. John pun langsung menanyakan kepada Jen, siapa yang berani-beraninya melakukan semua ini kepada keluarganya. Lalu Jen pun memberitahu bahwa orang yang telah melakukan itu semua adalah Samidi dan anak buahnya. Tanpa berpikir panjang, John pun bergegas pergi untuk membantai Samidi dan anak buahnya. Di suatu tempat, Samidi mengetahui bahwa nyawanya sedang diincar oleh si John, meminta salah satu anak buahnya untuk sementara waktu menjadi pengganti untuk mengurus wilayah yang ia kuasai di sana. Karena ia ingin menghilang agar terbebas dari kejaran si John. Setelah itu, John pun pergi ke kediaman Jen untuk mencari petunjuk, yang ternyata sudah ada polisi yang mengamankan tempat itu. Di sana, ia melihat polisi yang hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung menarik dan mengancam polisi itu. Akan tetapi, John tidak mendapatkan informasi dari polisi yang ia ancam. Untungnya, sekeluarnya dari kontrakan, John bertemu anak buahnya Samidi yang ia minta menghandle wilayah di sana. John yang sudah dikuasai amarah pun saat itu juga ia langsung mengancam dan menanyakan tentang keberadaan Samidi beserta anak buahnya. Karena merasa sangat ketakutan oleh ancaman John, anak buah Samidi pun dengan mudah memberitahukan tempat persembunyian mereka yang ada di suatu klub malam. Tanpa menunggu lama, John langsung bergegas pergi ke sana. Setelah sampai di markas persembunyian Samidi, di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Cooper yang ternyata adalah bos Samidi sekaligus pengedar narkoba terbesar di wilayah itu. Mengetahui orang yang mendatanginya itu adalah pembunuh yang sangat berbahaya, Cooper yang merasa ketakutan melihat wajah John langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh John. Tapi semua orang yang ada di sana bukanlah tandingannya. Dengan mudah, John pun menghabisi semua anak buah Cooper. Setelah melihat kebrutalan John, Cooper memohon agar mengasihaninya karena ia mengaku bahwa bukan dia yang memerintahkan Samidi untuk mengusik keluarga John dan membunuh cucunya tersebut.
Tapi John sama sekali tidak peduli dan dengan penuh amarah John mendaratkan timah panas ke dalam tempurung kepala si Cooper. Tak lama setelah kejadian, pihak kepolisian mendapatkan kabar bahwa telah terjadi pembunuhan di suatu klub malam yang dilakukan oleh pria bernama John. Pihak kepolisian pun datang ke klub itu untuk melihat pembantaian yang dilakukan oleh John. Polisi yang bernama Bambi menghubungi Kolonel Neil untuk mencari tahu tentang siapa pelaku pembunuhan bernama John yang sudah membantai semua orang yang ada di klub itu seorang diri. Kolonel Neil mengatakan kalau John adalah mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Sampai-sampai ia pun meremehkan dan tidak yakin kalau pihak kepolisian mampu menanganinya. Di sisi lain, Samidi yang kabur mendapatkan telepon dari handphone Cooper yang ternyata itu adalah John. John pun memperingati Samidi bahwa dia akan datang dan segera menyiksanya serta membunuhnya secara perlahan. Tapi Samidi di sini tidak merasa takut sama sekali dengan gertakan itu. Setelah itu, Samidi lalu pergi untuk bertemu dengan pembunuh bayaran bernama Smith untuk diajak kerjasama membuat bisnis yang baru. Tapi di sini dia menolak tawaran Samidi tersebut karena ia tahu Samidi saat ini sedang membuat masalah dengan seorang pembunuh yang sangat brutal dan tak kenal kata ampun sama sekali. Mengetahui kalau pria itu tidak mau membantunya, Samidi ternyata tidak kehilangan akal liciknya. Ia pun tahu kalau John akan melacak keberadaannya lewat HP yang ia pakai. Jadi dia menempatkan HP itu di markas pembunuh itu agar John masuk ke dalam sana untuk mencarinya. Sehingga mau tidak mau, pembunuh itu harus berhadapan dengan John yang datang ke sana. Sebelum ia pergi dari markas pembunuh bayaran, ia juga menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengawasi wilayah itu. Dan benar saja, sesaat Samidi pergi dari tempat itu, John pun datang menghancurkan markas itu karena ia mengira jika Samidi berada di sana. Ternyata sang pembunuh bayaran sudah menunggu kedatangan John. Di sini dia berusaha mengajak John untuk mengobrol. Tapi John yang tidak suka basa-basi, saat itu juga langsung memecahkan kepala pengkor menggunakan shotgun yang ia bawa. Instant death. Sehabisnya melakukan pembantaian, John langsung bertemu anak buah Samidi yang dia minta untuk mengawasi markas tersebut. Di sini John berhasil menangkapnya dan menyekapnya di suatu tempat. Karena takut nyawanya juga melayang, di sana anak buah Samidi menceritakan semua yang ia ketahui tentang rencananya Samidi. Dan ternyata si Samidi ini mempunyai ambisi besar untuk menjadi penguasa di sana dan berencana mengkhianati bosnya agar bisa menjadi penguasa tunggal di wilayah itu. Maka dari itu, ia ingin memberi peringatan kepada John agar tidak membocorkan rencananya dengan cara menyiksa anaknya dan membunuh cucunya. Kita kembali diperlihatkan dengan Samidi yang sedang melakukan pertemuan dengan partner bisnis barunya. Pada saat sedang serius membahas tentang barang haram apa saja yang akan mereka masuki ke dalam kapal, tanpa ia tahu John diam-diam datang untuk membantai mereka. Sebelum melancarkan aksinya, untuk berjaga-jaga, John menghubungi polisi untuk menangkap Samidi jika ia berhasil kabur. Setelah itu, John langsung melancarkan aksinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, John melawan semua anak buah Samidi dan membunuhnya satu persatu. Mengetahui bahwa John akan memisahkan nyawanya dari tubuhnya, Samidi bergegas kabur sembari dilindungi oleh anak buahnya yang tersisa. Tapi dengan mudahnya, John pun bisa menghabisi semua orang yang menghalanginya. You're surrounded! You won't get out of it, John! Find that son of a bitch and kill him! Tak lama berselang, pihak kepolisian pun datang. Tapi John tidak ingin semudah itu menyerahkan Samidi kepada para polisi. Karena ia ingin membalaskan semua penderitaan yang ia rasakan kepada Samidi secara langsung. Saat itu juga Samidi memancing emosi John dengan cara memprovokasinya kalau ia ternyata mengambil liontin yang diberikan kepada John kepada cucunya sebagai koleksi pribadinya. Dia juga merekam semua aksinya itu agar mengingat rasa puas yang dirasakan olehnya setelah membunuh cucunya. Mendengar hal itu, John seperti kerasukan setan dan langsung membunuh Samidi saat itu juga. Why did you kill her? Do that to her mother. Why?
Setelah berhasil membunuh Samidi, John pun menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh polisi. Pada saat akan dibawa ke dalam sel, Kolonel Neil datang untuk mengucapkan kata perpisahan kepada John, yang ternyata diam-diam ia memberikan kunci kepada John untuk melepaskan diri dari borgol dan kabur dari sana. Di akhir film, diperlihatkan Jane yang sedang ditelepon oleh John. Mengetahui bahwa orang yang menelponnya itu adalah ayahnya, Jane merasa sangat senang karena ayahnya selamat dan berhasil membalaskan dendam mereka kepada Samidi, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.